awalnya sih sebenarnya nggak kepikir ke situ ya, dan saya sempat nolak sampai 3-4 kali itu waktu itu dari tawaran dari Sky Record. Sky Record. Nah, Pak Ahon itu. Oke. Iya, dia melalui salah satu wartawan ibu kota lah waktu itu. Marcelli ya? Hah? Bukan Marcelli. Bukan. Mas Heri ya? Mas Heri. Iya, Mas Heri. Mas Heri yang menawarkan itu. Iya, Mas Heri Mansur apa kalau masalah ya. Aku masih Ya, ingat itu. ya. Namanya. Ya dia lah. Bolak-balik pertama saya bilang enggak ditolak. Aku masih tinggal di Sleepy waktu itu, masih ingat. Nah, dia datang lagi, terus Ahonnya sendiri ya nawarin. Gigih lah. Oh iya, mereka coba aja bikin katanya ini, terserah nanti mau bikin apa. Nah, aku udah sampai 3 kali ditawari, 4 kali aku coba. Akhirnya suatu saat waktu Ian tuh masih tinggal di Tebet kan. Oh, Tebet. Tebet Timur. Aku masih ingat. Jadi aku bilang sampein ke Yan ini bolak-balik nawarin apa, gimana ini udah ditolak ini Pak Ahon ini minta kita suruh bikin dangdut gitu loh. Ya minta aku sih sebenarnya ya, Yeah. cuman aku kan nggak mungkin lah aku pikir mau jalan dengan pemain-pemain maksudnya berkolaborasi dengan pemain-pemain dangdut yang konvensional itu kan. Iya, iya. Jadi aku bilang gimana ya, apa mau coba bikin dangdut tapi dangdut yang warnanya lain gitu loh, yang agak ke Latin apa ke Timur Tengah apa gitu. Bilang gitu. Iya, nah, coba aja. Oh, Yan juga Yan bilang memberi dorongan juga. ya coba deh kita cari nanti aku coba gitu, tapi jangan janji dulu katanya Yan. Dia bilang jangan dijanji dulu. Ya udah, aku tinggal datang lagi si Mas Heri apa itu nanyain lagi gimana bisa berapa. Iya ntar dulu sabar aku bilang. Belum tentu bisa nih, aku lagi coba Mami Yan nanti ini berunding gitu. Kalau Yan oke ya nanti gimana nantilah ya urusannya ke depannya Pak. Aku bilang ya gitu awalnya sampai akhirnya Ian punya satu apa lagu, contoh lagu artinya yang arahnya ke Timur Tengah gitu. Oke. Jadi lebih ke akustik karena kita nggak mau seperti kayak ke elektrik gitu kayak Oma gitu ya, dia kan condong ke siapa gitarisnya di Purple, si Blackmore, Richie Blackmore. Oh, malah dia ngambil referensinya dari rock juga ya? Iya, kan Oma juga. Iya. Iya, latar belakangnya rocker juga rupanya. Iya, tuh. betul. Oma nih, Iya. dia penggemar berat dari Richie Blackmore. Betul. Iya, kan gaya-gayanya apanya, soundnya juga. soundnya apa gitu banyak sampai situ. Jadi kita nggak mau ke situ gitu loh. Kita mau coba warna Timur Tengah sebab waktu itu belum ada gitu. Kecuali kasidahan apa gitu ya, itu lain, itu bukan dangdut ya. Ya. Tapi dangdut yang ada itu mereka Melayu bener, India arahnya ke situ kan. Betul. Ke India. Nah, akhirnya ada satu contoh sedikit, Ian kasih gini beatnya, ritmenya apa gitu. Ya udah, ya mungkin aku coba bikin liriknya. Aku bikin liriknya Zakia itu cerita tentang seorang penari. Zakia itu berarti lagu dangdut pertama pada saat itu yang ditulis ya enggak? Iya. Oke. Itu lagu pertama itu. Karena Ian dia bikin 2-3 contoh. Ada 2 atau 3. Pertama dia kasih denger aku. Ya, yang Zakia sama ada lagi apa ya? Kalau nggak salah Mawar Merah apa kalau nggak salah judulnya. Yang akhirnya aku coba bikin liriknya itu pertama Zakia. Zakia. Yang Jan bikin,
Waktu itu refnya belum dapet sama sekali pada refnya belum. Jadi baru pertama aja yang ininya apa intronya apa. Iya. Aku bilang, nah iya udah kayaknya kita coba deh bikin berapa lagu lagi ya gitu. Udah mulai kerja. Pada saat bikin lagu Zakia itu, ya udah belum iyain. Belum oke. Masih belum pede gitu. Belum, ya takut nanti mampet nih. Judek di tengahnya. Jadi udah tunggu dulu. Aku pikir kalau kita punya materi udah 3-4 lagu atau 5 lagu paling enggak ya separuh, ya udah mendingan lah artinya. Kan nggak gampang kita beralih ke situ, ya kan? Ya udah mulai bikin terus aku bikin liriknya. Ya hampir semua lagu-lagu dangdut juga liriknya aku yang buat waktu itu. Zakia, ya hampir semua lah. Album Zakia tuh liriknya aku yang buat. Ya. Nah, yang kalau album yang kedua itu laguku kan. Itu kan ada surat tabla tuh. Itu yang main siapa sih sebenarnya? Ada pemain orang Pakistan apa gitu. Orang Pakistan. Emang musisi? Iya, musisi dangdut juga. Kalau nggak emang. salah dia dulu pernah gabung juga kadang-kadang ngejam sama Oma apa kalau nggak salah dulu. Oke. Siapa namanya? Ya, udah. Lupa, Yang terlibat di rekaman pemain itu? sulingnya juga Nuridin apa namanya tuh. Itu pemain suling bagus juga. Ian juga ngakuin. Nah, itu juga kita ambil dari tanah yang lain semuanya bass, drum apa itu semuanya ya kita lah. Siapa aja sih lengkapnya yang main? Gitar Yan Antono. Ian ya. Bass Juga Ian. Ian. Kemudian keyboard Doni waktu itu belum ikut soalnya. Doni belum ikut. Belum, di Zakia yang pertama itu belum ikut. Kan ada keyboard juga tuh di situ. Ada. Itu siapa yang main? Itu Abadi kalau nggak Abadi. salah. Ya, Semua lagu Abadi. Kalau nggak salah. Nah, yang suling sama gendang itu memang kita ambil dari Mana sih yang benar? tradisional gitu. Kan ada lagi berita bahwa Ahmad Albar rekaman album dangdut itu karena pada saat itu God Bless sepi job katanya gitu, Nek. Iya lagi vakum juga. Lagi vakum ya? Iya vakum. Kan kita sering vakum tuh beberapa kali. Setiap kali pergantian pemain, nanti kecelakaan ya. Ya apa? Bukan kecelakaan, pergantian lah. Pergantian pemain ya. Yoki ke. Itu juga membuat akhirnya vakum. Dari Dores pindah Yoki lagi, dari Yoki lagi nanti ke Abadi kan, Abadi Susman di Cermin, album Cermin kan udah Abadi gitu. Yang paling menarik dari lagu Zakia itu video klipnya kan ada penari itu. Terus siapa sih penari? Bukan Nani Sakri ya? Nani Sakri. Yang pertama kali penari itu Nani Sakri. Jadi foto Pragawati top itu dulu. Pada saat itu ya. Iya, almarhumah juga ya udah meninggal ya, udah meninggal ya sekarang. Nani Sakri yang pertama. Nani Sakri ya. Dan memang sutradaranya Guru Soekarno Putra. Itu dibikin juga di rumah guru di Sriwijaya. Oh itu. Jadi dibikin tendanya itu di ruang tengah rumahnya, dibikin kayak suasana Timur Tengah gitu. Terus pemain figurannya juga anak-anak Hardika, kostumnya. Oke. Terus kostum yang aku pakai sendiri itu, jubah itu cuman aku sendiri yang pakai, katanya yang pernah pakai jubah itu, karena itu hadiah dari Raja Saudi dulu. Oh, jadi itu. untuk Bung Karno. Itu yang sutra itu, iya, yang merah itu, yang diklipin, yang benang emas itu benang emas bener itu. Dan itu hadiah dari Raja Saudi dulu waktu Bung Karno ke Saudi. Nah, Nani Sakri
yang jadi Keren ya. pentingnya. Sutradara Guru Soekarno Putra, foto modelnya Nani Sakri, kostumnya jubah hadiah dari Raja Saudi. Saudi. Pantas meledak Cekia. Ya, Terus- memang bagus sih hasilnya, Bagus, luar biasa itu pada waktu itu tuh suatu video klip yang wah lah ya. Mewah. Dan memang Mas Guru selalu nggak mau nanggung ya kalau Ya, bikin mudah-mudahan sesuatu, iya. maksimal dalam banyak Dan hal. Ya. fasilitas memang ada gitu, dia punya kostum semua dari Mahardika kan, pagelaran itu anak buahnya lengkap, penari semua memang jago-jago nari semuanya. Dan ya art directornya juga bagus, artinya yang bikin Ngeset. setting itu apa semua, terus kostumnya Dekoratornya. apa semua tuh memang Intinya susah memang bikin lagi kayak persiapan banget gitu ya. Jadi memang layak kalau Zakia disebut bukan sekedar dangdut biasa gitu ya. Iya, memang juga kita kiblatnya juga lain. Kita berusaha kayak Raja Kumbang itu lagu kan cepat banget kan. Iya. Itu lebih ke inilah ke katakan ke musik-musik Latin yang benar-benar Latin dan gitarnya kan sulit Gitarnya. banget itu kan. dulu iya sulit. Lain lah satu dangdut yang melodinya, tonasinya apa juga nggak ke India gitu loh. Iya, makanya itu juga antara lain yang bikin heboh ya, ini dangdut tapi dangdut kok begini gitu kan. Memang berbeda dengan dangdut yang sudah beredar pada saat Iya. itu. Iya. Awal-awal orang masih banyak yang kaget sih kayaknya. Kita apalagi Ahmad Iya. Albar gitu ya. Gitu. Ya bukan itu aja, dan musiknya juga memang terlalu orang terbiasa Kemajuan. iya, Kemajuan. Jadi- lebih kecepatan gitu. Kemajuan. Zaman itu memang belum ada yang bermain gitu sehingga orang juga Iya. seperti Paling terkaget-kaget. orang-orang musisi-musisi dari musisi dangdut apa gitu, mereka yang merasa wah ini lain, asik apa. Dan kalau orang yang biasa dengarkan dangdut yang kiblatnya India apa gitu-gitu ya kita Ya. sangat beda gitu. Betul. Ya, betul nggak sih untuk rekaman itu katanya dibayar 25 juta ya? Enggak sih, semuanya bukan itu, enggak. Bukan segitu ya? Enggak benar. Enggak. Tapi Mungkin ininya aja Ahon waktu itu ya Move. ngegedein aja move, karena aku nggak mau ikut campur juga ya sama apa kayak ininya apa pemain-pemain Oh, apa semua iya. apa segala tuh, mungkin itu keseluruhan kali. terus keseluruhannya apa dianggapnya, dan itu pun untuk 2 album dibilangnya, kontrak 2 album kan. Oh, iya. Betul. Yang kedua kan laguku. Nah, yang kedua Laguku laguku. itu banyak lagu-lagunya Munif kan, Munif. Munib Baswan. Ian nggak bikin lagi lagu, cuman Ian bikin musiknya, aransemennya apa itu Ian tetap. Dan aku juga nggak bikin lirik di situ. Oke. Nah, ini ada dua versi kaset ya. Satu laguku itu yang nulis Munif bahasa. satu lagi ya Ahmad Albar. Itu yang benar yang mana sih? Ini Enggak. sekalian Enggak. klarifikasi juga ya. Enggak, itu lagunya Munif kok. Oke. Lagunya Munif. Liriknya ya siapa? Julid siapa? Jahid. Jalid ya. Jahid. Betul itu ya. Iya betul. Banyak. Jadi clear ya. Lirik semuanya. Laguku bukan Ahmad Albar yang menulis. Karena aku yang bawain dia mungkin Oh. sering dibilang lagu Itu hits juga itu. laguku itu malah aku malah nggak pernah bawain, nggak pernah tampil kan. Dengan lagu itu ya. Iya bukan lagu itu aja, kayaknya dulu tuh bertahun-tahun habis rilis album Zakia apapun aku nggak pernah live. Iya kan, baru terakhir ini aja yang kalau terpaksa apa gitu
baru dibawain lagi. Dan gitu. kita remix lagi Oh, yang album kemarin. Zakia di Aquarius apa Ya. gitu. Ya. Heeh. Oh iya. Oh, untuk informasi Kita nggak pernah show Kita mungkin- bawa lagu Zakia itu. zaman Nggak itu. pernah. Iya, zaman itu nggak pernah. God Bless bawain lagu Zakia apa gitu, mana mungkin. Ya, iya, betul. Ataupun band lain. Nah, kecuali kalau memang mereka mendesak kayak di daerah apa gitu ya, yang ya minim lah mereka peralatannya apa, dan ya terpaksa lah ada acara undangan saya di situ di luar kota apa. Nah, mereka minta gitu. Ya paling aku bawain lagu Zakia aja cuma sendiri gitu. Tapi nggak pernah tampil utuh ya sebagai grup apa gitu sama Ian apa itu dulu nggak pernah. Nah, ini yang terakhir yang direkam ulang di Aquarius itu Oh, ya, kan Kak. semuanya Jadi, direkam ulang, musiknya, vokalnya, Yes. apa semuanya, dan Ada stylenya juga. rapnya juga ya. Hah? Ada rapnya juga kan. Ada yang nge-rapnya apa dibikin lebih modern lah. Lebih kekinian lah. Iya, kayaknya dangdut masa kini lah. Ini Iya, memang ceritanya atmosfernya beda sih. beda. Atmosfernya. Berarti rekaman dangdut full itu ada 2 album dong ya? Dua album. Zakia sama Laguku ya. Laguku itu malah mereka nggak ada yang tahu kalau itu pertamanya lagu yang solo albumku. Yang populerin lagu itu malah justru adikku Camelia Malik yang sering di TV Laguku. nyanyi itu Laguku. Jadi yang lain-lain banyak yang bawain kayak Denny Malik bawain Laguku, terus nanti ada penyanyi dangdut lain. Aku nggak pernah bawain sekali. Jadi orang banyak nggak tahu kan. Siapa yang pertama mempopulerkan? Iya. Sebenarnya Laguku itu ya pertama ya kita. Kalau yang dengan Elvi Sukaisi itu ya Nah itu untuk film. untuk Itu film judulnya soundtrack kalau nggak salah Irama Cinta apa. Oh kalau yang sama Elvi yang waktu dia ikut Ya. nari itu cubit-cubitan. oh, cubit-cubitan. Cubit-cubitan. Aku mainnya sedikit di situ. Nah, cuman ada adegan nari yang dibuat juga di tempatnya guru. Aku minta guru lagi yang bikin waktu itu. Cuman waktu itu memang nggak selengkap kayak yang pertama ya. Artinya udah Nani Sakri juga udah gak ada apa gini, jadi yang nari juga Elvi, tapi guru tetap dia pakai anak buahnya beberapa aja, lebih minim lah ya, artinya ada beberapa orang, terus settingnya hampir sama, tapi yang bagus yang pertama itu. Tapi itu bukan full album ya itu ya. Enggak, bukan. Nah, Ada beberapa lagu yang di Irama Cinta juga yang aku main sama Elvi itu juga cuma 3-4 lagu kalau nggak salah. nah teman-teman begitu klarifikasi dari Ahmad Albar mengenai album paling kontroversial yang terjadi di tahun 77 ya. Tahun 77 ya. 77 Waktu itu. yang sampai sekarang tetap menjadi polemik album Zakia dari Ahmad 78 Albar. tahun 78 sih dia 78 rilis. 78. Jadi sekarang sudah clear, yang bersangkutan sudah menjelaskan semuanya dan terdengar masuk akal ya gitu kan. Sekian untuk part pertama dari Journey of Ahmad Albar. Minggu depan kita akan bahas album Duo Kribo. Terima kasih.